yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada selanjutnya. Mohon maaf tadi yang Bapak kirim melalui WA itu durasinya hampir 14 menit, cuma yang terkirim hanya sekitar 3 menit. Nah, ini entah kesalahan di mana. Jadi banyak pesan-pesan yang tidak sampai adik-adik. Adik-adik yang dirahmati Allah, nanti kita coba lagi bagaimana teknis yang terbaik. Kita masuki bab-bab daripada sejarah peradaban Islam ini, adik-adik. Di sini sejarah peradaban Islam karangan Taswiyah MAG berisi 7 bab, di mana di sini mencakup daripada bahasan tentang sejarah peradaban Islam itu sendiri di bab pertama, yang mencakup konsep sejarah peradaban Islam, wilayah dan objek kajian sejarah peradaban Islam, langkah dan prosedur untuk mengkaji sejarah peradaban Islam, tujuan studi sejarah peradaban Islam, kemudian kegunaan mempelajari sejarah peradaban Islam, kemudian pengertian sejarah peradaban Islam. Di bab kedua di sini membahas tentang Arab pra-Islam, Arab sebelum Islam. Di bab ketiga di sini kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Dan ini kajian ini tentu di SMU atau MA juga sudah pernah dibahas. Kemudian di bab keempat ada dinasti Bani Umayyah. Kemudian di bab kelima ada dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian di bab keenam ada dinasti Mamalik. Dan di bab ketujuh adalah penutup. Jadi kalau kita bahas, kalau kita kaji isi daripada sejarah peradaban ini cukup mewakili daripada sejarah peradaban yang ada di dalam sejarah peradaban Islam. Kalau tadi di dalam bab 1 kita akan bahas tentang konsep sejarah peradaban Islam. Di sini mencakup beberapa poin tadi subjudul. Maka nanti di bab 2 Arab pra-Islam di sini mencakup daripada kondisi masyarakat Arab dan masyarakat dunia sebelum Al-Quran diturunkan. Kemudian kehidupan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah. Kemudian sejarah Khulafaur Rasyidin di sini mencakup definisi Khulafaur Rasyidin. Kemudian di sini deskripsi Khulafaur Rasyidin dan kepribadiannya. Kemudian suksesi Khulafaur Rasyidin. Dan selanjutnya adalah kebijakan ekonomi, sosial, dan politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Di bab selanjutnya, bab keempat, di sini ada dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah itu membahas tentang kehadiran dinasti Bani Umayyah. Kemudian pendiri dinasti Bani Umayyah dan gaya kepemimpinannya. Kemudian adalah perkembangan wilayah pada masa dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya adalah kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Kemudian bahasan dalam dinasti Bani Umayyah ini ada kemunduran dinasti Bani Umayyah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,